Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan faktor laju reaksi. Kita ketahui bersama bahwa reaksi ada yang berjalan dengan cepat dan ada yang berjalan dengan lambat. Nah, kecepatan suatu reaksi ini berbeda-beda. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi merupakan perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah larutan. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Contohnya, asam klorida 2 molar dia akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan asam klorida 1 molar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita ketahui bahwa ketika suatu konsentrasi larutan itu besar, maka jumlah partikelnya akan banyak, sehingga susunan partikelnya itu akan menjadi rapat, dan memungkinkan terjadinya tumbukan itu akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan lebih cepat. Yang kedua adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin besar atau cepat. Contohnya, ketika kita melarutkan obat dalam bentuk serbuk dalam air, itu akan lebih cepat larut bila dibandingkan kita melarutkan obat yang berbentuk tablet. Kita lihat bahwa obat yang berbentuk tablet, maka tumbukan atau reaksinya hanya akan berlangsung di beberapa permukaan atau bagian saja. Bila dibandingkan dengan serbuk obat, tumbukannya itu akan terjadi pada setiap partikel atau serbuk obat itu. Karena bentuknya lebih kecil, maka tumbukannya itu akan semakin banyak. Nah, hal inilah yang disebut mengapa luas permukaan bidang sentuh serbuk obat itu lebih besar daripada tablet obat, yang akan mengakibatkan reaksinya itu akan berjalan lebih cepat. Yang ketiga adalah suhu. Bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin besar atau semakin cepat. Ketika suhu tinggi, maka partikel akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel ini akan bertambah, dan memungkinkan tumbukan yang terjadi itu akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Sebagai contoh, ketika kita melarutkan gula, maka gula itu akan cepat larut dalam air panas dibandingkan ketika kita melarutkan gula di dalam air dingin. Selanjutnya ada katalis atau katalisator. Ini merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan secara kekal. Katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan EA atau energi aktivasi. Perhatikan gambar berikut. Kita tahu bahwa suatu reaksi akan memiliki nilai energi aktivasi sepanjang atau setinggi ini. Kemudian ketika kita tambahkan katalis ke dalamnya, maka energi aktivasinya itu akan turun atau lebih kecil karena si katalis itu fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Kita tahu semakin rendah energi aktivasi, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Nah, katalis ini nantinya akan ikut serta dalam suatu reaksi, tetapi pada akhir suatu reaksi nanti dia akan terbentuk kembali. Nah, sekarang kita belajar hubungan antara laju reaksi dengan suhu. Hubungan antara laju reaksi dengan suhu dapat dihitung melalui rumus berikut. V2 akan sama dengan V1 dikalikan A dipangkatkan delta T per X.
V1 merupakan laju reaksi pada suhu awal, V2 laju reaksi pada suhu akhir, T1 adalah suhu awal, T2 suhu akhir, delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal, A adalah koefisien kenaikan laju reaksi, dan X adalah koefisien kenaikan suhu. Selain menggunakan rumus yang satu ini tadi, ada rumus lain yang digunakan. Kita ingat bahwa V itu akan sama dengan seperti, maka dapat kita tuliskan bahwa T2 itu akan sama dengan T1 dikalikan 1/A pangkat delta T per X, di mana T1 itu adalah waktu awal atau sebelum suhu dinaikkan, dan T2 adalah waktu akhir, yaitu sesudah suhu dinaikkan. A, X, dan delta T sama seperti keterangan sebelumnya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui pada suhu 50 derajat Celcius, besarnya laju reaksi sebesar 2 molar per second. Berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya akan meningkat 3 kali lipat. Nah, di sini diketahui bahwa T1 suhu awalnya adalah 50 derajat, kemudian suhu kedua, suhu akhirnya atau T2-nya itu adalah 110 derajat Celcius, maka delta T-nya 110 dikurang 50 adalah 60 derajat Celcius. Kemudian laju awalnya itu adalah 2 molar per second, kemudian laju reaksi akan meningkat 3 kali lipat, maka nilai A atau koefisiennya itu 3, dan setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, maka X koefisien kenaikan suhunya itu 20 derajat Celcius. Kita sudah mengetahui nilainya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Bahwa V2 sama dengan V1 dikalikan A pangkat delta T per X. V1-nya 2, A-nya 3, delta T-nya 60 derajat Celcius dibagi X-nya tadi 20 derajat Celcius. Maka 2 dikalikan 3 pangkat 3 akan sama dengan 2 dikali 27, maka laju reaksinya akan menjadi 54 molar per second. Jadi besarnya laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius yaitu 54 molar per second. Lanjut soal yang kedua, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius. Jika pada suhu 80 derajat Celcius, reaksi ini memerlukan waktu 25 detik, tentukan waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 50 derajat Celcius. Kita lihat bahwa A itu akan sama dengan 2 karena dia akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Kemudian X atau koefisien kenaikan suhunya adalah 15 derajat Celcius. T1 itu adalah 25 detik. Kemudian suhu awalnya itu adalah 80 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius. Maka delta T-nya itu akan sebesar 50 dikurangi 80 akan sama dengan min 30 derajat Celcius. Tinggal kita masukkan ke rumus bahwa T2 itu akan sama dengan T1 dikalikan 1/A pangkat delta T per X. T1 itu akan 25, kemudian 1/A, delta T-nya min 30, X-nya ada 15. Tinggal kita masukkan, jadi 25 dikalikan setengah pangkat min 2 itu akan sama dengan 25 dikalikan 2 pangkat 2. Berarti tinggal dibalik, maka hasilnya adalah 100. Jadi, waktu yang dibutuhkan reaksi tersebut pada suhu 50 derajat Celcius adalah 100 second atau 100 detik. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.